Salam Logis, balik lagi sama gue Arya. Pertama-tama gue ingin mengucapkan terima kasih ya buat kamu yang udah klik video ini. Thank you juga udah bantu support channel ini dengan like dan komennya. Dan juga untuk subscribe-nya, thank you so much. Buat kamu yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang ya. Dan gak kerasa tanggal 17 September nanti CPNS 2023 udah dibuka aja ya. Nah, buat sahabat yang lagi berjuang, tetap jaga kesehatannya, tetap belajar secara rutin, dan jangan lupa berdoa serta minta restu dari orang tua ya. Itu adalah tips terbaik untuk bisa lolos dalam tes apapun, termasuk CPNS. Dan buat teman-teman yang masih sekolah atau masih kuliah dan ingin mendaftar di tahun-tahun berikutnya, ada baiknya kita bersiap ataupun belajar mulai dari sekarang ya. Salah satu caranya ya dengan menonton video-video yang gue upload di channel Logis ini. Nah, pada video kali ini durasinya akan cukup panjang dan semoga akan membantu kalian ya, khususnya dalam belajar tentang soal tes intelijensi umum, khususnya silogisme. Gue akan mulai dengan sebuah contoh soal seperti ini, dan nanti gue akan berikan 5 soal latihan untuk kalian dan kita akan bahas secara langsung. So, kita mulai aja yuk. Soal silogisme itu contohnya adalah seperti soal di samping ya. Nah, ketika menjawab soal silogisme, kita tidak boleh terlalu menggunakan logika secara berlebihan. Artinya, logika ataupun pemahaman yang kita ketahui di luar sana, itu sebisa mungkin harus ditekan dan kita harus fokus dengan apa yang diketahui di soal lewat pernyataannya. Sebagai contoh di sini ya, semua yang bulat adalah biji. Nah, jadi ada pernyataan bahwa apapun yang bulat itu adalah biji. Itu artinya ya dengan kata semua. Dan di statement kedua dia bilang bahwa sebagian biji rasanya pahit. Oke? Jadi sebagian biji rasanya pahit. Dalam soal silogisme biasanya ada kata semua, kemudian ada kata sebagian. Nah, kita harus ngikutin yang diketahui di soal ya. Dan silogisme itu nggak sama dengan aljabar. Maksudnya gimana Bang? Kalau aljabar misalnya 2 tambah 5 sama dengan 7 ya. Jadi entah 2 tambah 5 atau 7, kita bisa balik itu hasilnya sama aja. Contoh, 2 tambah 5 sama dengan 7, atau 7 sama dengan 2 tambah 5. Di silogisme itu nggak berlaku guys. Jadi, semua yang bulat adalah biji. Ini bukan berarti semua biji adalah bulat. Enggak. Jadi, semua yang bulat adalah biji. Segitu aja. Oke? Setelah semua yang bulat adalah biji, maka sebagian biji rasanya pahit. Oke? Jadi sebagian dari yang bulat itu rasanya pahit. Oke? Sebagian loh ya, jadi nggak semuanya pahit. Oke? Kayak gitu logikanya. Nah, kita akan lihat optionnya, kira-kira mana jawaban yang tepat sebagai kesimpulan dari 2 statement ini. Yang pertama, yang option A ya. Semua yang bulat rasanya tidak pahit. Nah, ini salah. Salah dalam artian ya nggak bisa kita tarik kesimpulan seperti itu. Karena semua yang bulat yang kita ketahui di soal adalah biji. Di situ nggak disebutin bahwa semua yang bulat rasanya tidak pahit. Bahkan di situ dikatakan bahwa di statement kedua ya, sebagian biji rasanya pahit. Sebagian aja loh ya, bukan semuanya pahit. Oke? Jadi statement A salah. Statement B, option B maksud saya, semua yang rasanya tidak pahit adalah biji. Ini juga salah ya, karena nggak disebutin di soalnya seperti itu. Kemudian yang C, semua biji adalah bulat. Nah, ini maksud gue yang awal ya. Semua yang bulat adalah biji, bukan berarti semua biji adalah bulat. Oke, so option C ini salah. Semua biji adalah bulat, salah. Option D, sebagian biji yang bulat rasanya tidak pahit. Nah, ini yang benar. Oke, sebagian biji rasanya pahit. Sedangkan biji itu bulat, sehingga sebagian biji yang bulat itu rasanya pahit, atau ada sebagian biji yang bulat rasanya tidak pahit. So option D ini benar ya. Kita lihat option E ya, biar adil gitu ya. Semua yang rasanya tidak pahit itu tidak bulat. Nah, ini juga salah. So untuk contoh soal ini jawabannya adalah D. Ada yang masih bingung? Kalau bingung silahkan tulis di kolom komentar ya, nggak apa-apa. Nanti sebisa mungkin akan gue bahas. Kalau tadi udah contoh soal, sekarang kita masuk ke soalnya ya. Ini soal yang pertama. Semua toko di Blok A menjual parfum atau menjual buku. Jadi, semua toko di Blok A kalau dia nggak jual parfum, ya dia jual buku. Itu artinya. Statement kedua. Sebagian toko di Blok A yang menjual buku mempekerjakan karyawan perempuan. Jadi, ada sebagian gitu ya, toko yang jual buku itu mempekerjakan karyawan perempuan. Oke, itu udah jelas ya. Kemudian kita lihat option A. Untuk cari kesimpulan yang paling tepat ya caranya kita cek satu persatu gitu ya.
semua karyawan yang bekerja di toko parfum adalah perempuan. Nah, ini nggak disebutin sama sekali di soalnya, sehingga kita tidak boleh simpulkan seperti itu ya. Yang dia sebut atau state ada perempuan itu adalah toko buku ya. Sedangkan di option A, semua karyawan yang bekerja di toko parfum adalah perempuan. Ini nggak bisa kita simpulkan seperti ini, jadi option A salah. Yang option B, tak ada perempuan yang bekerja di toko parfum dan toko buku. Ini juga salah, karena di soalnya dia jelasin bahwa ada sebagian toko buku yang mempekerjakan perempuan. Sehingga option B ya salah gitu ya. Option C, semua karyawan yang bekerja di toko buku adalah laki-laki, juga salah, karena udah jelas nih di soal bilang sebagian yang kerja di toko buku itu adalah perempuan. Jadi nggak semuanya laki-laki ya, separuh-separuh lah ya, atau ada perempuan ada laki-laki. Option D, sebagian karyawan toko di blok A adalah perempuan. Ya benar gitu ya, karena ada toko di blok A yang mempekerjakan perempuan. Ya sebagian karyawan di toko blok A adalah perempuan, ya benar ya. Option D kita benarkan ya, atau memang benar gitu ya. Option E, sebagian toko di blok A tidak mempekerjakan karyawan laki-laki. Ini juga nggak bisa kita simpulkan seperti ini, karena nggak ada di soalnya, nggak ada di statementnya. So, jawaban untuk soal ini adalah option D. Oke, kita bakal lanjutin ke soal yang nomor 2 ya. Beberapa diplomat menguasai lebih dari satu bahasa. Beberapa, artinya sama dengan kata sebagian ya. Jadi sebagian diplomat itu menguasai lebih dari satu bahasa. Semua yang menguasai lebih dari satu bahasa pandai berbicara. Oke, semua yang menguasai lebih dari satu bahasa pandai berbicara. Nah, sekarang gue tanya, yang menguasai lebih dari satu bahasa itu siapa aja? Salah satunya adalah diplomat, karena di soalnya ngomong kayak gitu ya. Tapi apakah hanya diplomat yang menguasai lebih dari satu bahasa? Enggak kan? Jadi ada diplomat yang menguasai lebih dari satu bahasa dan pandai berbicara. Itu adalah kesimpulan yang bisa kita pegang ya untuk soal ini. Tapi kita akan lihat optionnya. Kita sesuaikan ya dengan optionnya. Option A, yang menguasai beberapa bahasa adalah diplomat. Nah ini salah ya. Kenapa? Karena belum tentu itu adalah diplomat aja gitu ya kan. Di soal di option A ini, yang menguasai beberapa bahasa adalah diplomat. Seakan-akan dia bilang bahwa hanya diplomat yang menguasai lebih dari satu bahasa. Salah. Option B, sebagian yang pandai berbicara adalah diplomat. Nah ini benar, karena dia bilang di statement kedua, semua yang menguasai lebih dari satu bahasa pandai berbicara. Dan diplomat itu, beberapa di antara diplomat itu menguasai lebih dari satu bahasa. Sehingga option B ini benar. Kita lihat ada nggak yang lebih benar lagi ya dari option lain. Option C, semua diplomat pandai berbicara. Salah ya, karena udah jelas sebagian aja. Option D, semua yang pandai berbicara adalah diplomat. Nah ini juga salah ya. Diplomat itu menguasai beberapa bahasa. Nah ini juga salah, option A. So jawaban untuk soal ini adalah option B. Oke, kita akan bahas soal nomor 3. Nah, di rumah sakit semua dokter berbaju putih dan membawa stetoskop. Nah berarti syarat dokter di rumah sakit itu ada 2, berbaju putih dan membawa stetoskop. Kalau kedua syarat ini terpenuhi, maka ini benar-benar dokter. Gitu artinya ya, kalau satu aja syaratnya, berarti itu bukan dokter. Itu yang harus kita pegang ya untuk statement pertama. Jadi gue akan langsung jabarin aja arti dari statementnya ya, biar lebih gampang kalian untuk pahaminya. Kemudian statement kedua, Anton ada di rumah sakit, ia tidak berbaju putih dan tidak membawa stetoskop. Oke, nah si Anton katanya lagi di rumah sakit, tapi dia nggak pakai baju putih, dia nggak pakai stetoskop. Nah, gampangannya ketika kita lihat soal seperti ini, si Anton ini nggak memenuhi syarat sebagai dokter, benar nggak? Iya, karena bahkan kedua syaratnya, baju putih sama bawa stetoskop, ini nggak dipenuhi sama Anton. Jadi Anton ini harusnya bukan rumah sakit, bukan dokter di rumah sakit ya maksud gue. Nah, kita lihat option A. Anton seorang dokter yang tidak berbaju putih. Ya nggak boleh kayak gitu ya, harus harus setia ya dengan statementnya. Statementnya bilang dokter ya harus pakai baju putih dan stetoskop. Kalau yang A, Anton seorang dokter yang tidak berbaju putih. Salah ya. Yang B, Anton bukan seorang dokter yang berbaju putih. Emang si Anton bukan dokter, tapi yang berbaju putih. Gimana ya? Agak aneh ya soal option yang B ini ya. Kita skip dulu lah ya. Yang C, Anton seorang dokter yang tidak membawa stetoskop. Nah ini ngadi-ngadi ya optionnya ini ya. Jadi ya nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau dia udah nggak bawa stetoskop, ya dia bukan dokter gitu ya, sesuai dengan statement pertama. Yang D, Anton bukan seorang dokter. Nah ini bener nih ya, yang D ya.
Kemudian yang E, Anton seorang dokter yang tidak membawa stetoskop dan tidak berbaju putih. Wow, ini udah kontras banget sama statement 1 dan 2 ya. Sehingga option E salah. Yang tadi yang mana ya? Kita agak ragu ya. Yang B ya. B sama D. Anton bukan seorang dokter yang berbaju putih ya. Ini salah. Karena apa? Karena yang option D ini lebih masuk akal. Dimana dia bilang Anton bukan seorang dokter. Jadi yang jawabannya adalah option D. Ada yang bingung nggak? Kalau bingung silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4 ya. Gimana? Masih kuat nggak? Kuat dong ya. Namanya juga mau berjuang nih. Harus tetap kuat ya. Soal 4. Semua gedung berpintu dan menjulang. Oke, gedung semuanya itu memiliki 2 syarat. Pertama, berpintu dan menjulang. Oke, simpan ya, 2 syarat. Harus dipenuhi nih syaratnya. Baru bisa dikatakan sebagai gedung. Oke, statement kedua. Anda berada di tempat yang tidak berpintu dan tidak menjulang. Oke, jadi gue ini lagi berada di tempat yang nggak ada pintunya dan nggak menjulang. Oke, gampangannya, simpelnya, kita bisa anggap bahwa gue berada di tempat yang tidak memenuhi syarat sebagai atau dikatakan sebagai gedung gitu ya. Kan kayak gitu nih, gampang banget ya. Kita lihat nih kesimpulan yang option A. Anda berada di gedung berpintu. Kan udah jelasin gue berada di tempat yang nggak ada pintunya, berarti salah ya. Option B, Anda berada di gedung tidak menjulang. Ya bener sih nggak menjulang, tapi kan bukan gedung, kan nggak memenuhi syarat sebagai sebuah gedung. Salah juga. Option C, Anda berada di bukan gedung. Bang, bukan gedung tuh maksudnya apa? Jadi tempat yang gue tempati itu bukan sebuah gedung. Jadi di soal silogisme seringkali muncul kata-kata bukan yang menunjukkan bahwa misalnya Anton bukanlah seorang dokter. Jadi dibilang Anton bukan dokter. Gitu aja. Option C bilang Anda berada di bukan gedung. Ya, ini bener ya jawabannya ya. Bener, bukan X ya, tapi bener gitu ya. Karena tempat yang gue tempati ini tidak memenuhi syarat sebagai sebuah gedung. Option C bener nih. Option D, Anda berada di gedung tidak berpintu. Nah, ngadi-ngadi lagi nih ya. Ya namanya gedung harus berpintu dan menjulang. Ya, option D salah. Option E, Anda berada di gedung tidak berpintu dan tidak menjulang. Ya, ini udah ngawur banget gitu ya, option E ya. So, jawabannya gampang, yaitu option C. Nah, di soal kelima ini, dia bilang, semua jam memiliki jarum, oke? Semua jam, jadi jam itu memiliki jarum. Ini syaratnya ya. Lah kan ada nih bang jam analog di luar sana. Nah ini yang gue maksud ya. Jadi jangan pakai logika di luar untuk soal silogisme. Karena kita fokus pada yang diketahui di soalnya. Kayak gitu ya. Jadi semua jam memiliki jarum. Gue ulangi. Statement kedua. Sebagian jam berangka Romawi. Oke, sebagian ya. Jadi ada jam yang berangka Romawi. Ada juga yang enggak. Karena sebagian ya. Tapi semuanya itu pakai jarum. Oke, dari sini aja udah kelihatan ya sebenarnya. Berarti semua jam itu ada jarumnya dan sebagian ada yang menggunakan angka Romawi. Berarti ada jam yang berjarum dan menggunakan angka Romawi dan ada juga jam yang berjarum dan tidak berangka Romawi. Itu kesimpulan yang bisa kita tarik. Nah, kita akan lihat di optionnya ada nggak jawaban seperti itu ya. Option A. Sebagian jam berangka Romawi dan sebagian memiliki jarum. Nah, salah. Kenapa? Karena sebagian memiliki jarum. Salah, karena semuanya memiliki jarum. Oke, option A, salah. Option B, semua jam berangka Romawi dan memiliki jarum. Oke, jadi yang berangka Romawi itu nggak semuanya, hanya sebagian. Salah lagi. Option C, sebagian jam tidak berangka Romawi dan memiliki jarum. Nah, ini yang benar. Sebagian ada yang berangka Romawi dan memiliki jarum. Oke, atau kalau gue balik, sebagian jam memiliki jarum dan berangka dan tidak berangka Romawi gitu. Yang C bener nih ya. Yang D, sebagian jam tidak berangka Romawi dan tidak memiliki jarum. Ini salah juga karena semua jam memiliki jarum. Lah kok di sini dibilang tidak memiliki jarum? Salah ya. Yang option E, semua jam tidak berangka Romawi dan memiliki jarum. Ya salah juga. Statement kedua bilang sebagian jam berangka Romawi. Tapi option E bilang semua jam tidak berangka Romawi. Salah, kita ngikut di soalnya. So, untuk soal nomor 5 ini jawabannya jelas ya, yang C. So, itu tadi ya pembahasan tentang soal silogisme versi gue. Thank you so much buat kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gimana? Ada nggak informasi baru yang kira-kira udah masuk nih ke dalam kepala kalian? Nah, kalau kalian punya komentar, pertanyaan, dan lain-lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan mari kita bertemu di video-video berikutnya. Bye-bye!